sapi panggang dengan bir. Kau benar-benar ahli hidup Moa. Kakek buyutmu mengirimimu sesuatu. Kakek buyutku sudah meninggal hampir setahun. Bagaimana dia bisa mengirim paket? Gobert Kanda? Apa aku punya banyak waktu luang? Aku pergi dulu, bos. Jarum penanda kematian menentukan hidup dan mati seseorang. Apa ini je n'y peux ni plus en barulagie? Apa ini? Tidak ada usaha sama sekali. Kompas yang kau kirim juga rusak. Xiaoqi, sinyal HPMU tidak ada? Pak Wang, bagaimana kondisi kesehatanmu akhir-akhir ini? Ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Aku sehat-sehat saja. Kemarin bahkan ke kafe nyanyi dengan menantuku. Jangan bilang bibimu. Pak Wang. Pak Wang, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Pak Wang, jangan sampai terjadi apa-apa padamu. Pak Wang. Dokter, bagaimana kondisi Pak Wang? Kami sudah berusaha maksimal. Siapkan acara pemakaman. Apa ini disebut jarum penunjuk maut? Siapapun yang ditunjuknya akan mati. Sekarang jarum ini mengarah ke kita semua. Jika kita gali di sini, kita semua akan tewas. Sudah, Lao Yun, jangan panik. Biar aku jelaskan kenapa kompas bergoyang. Di bawah kuburan massal keluargamu ini ada logam mulia dalam jumlah besar. Lihat ITU? Ini Nona Lin, pewaris grup Lin. Dialah yang ingin beli kuburan massal ini. Nona Lin, dia penanggung jawab kuburan ini dan teman lama saya, Lao Yun. Hello, Tuan Chi. Mengapa Anda nekat membeli tanah ini? Jujur saja, kuburan massal ini sangat angker. Konon banyak korban perang dikubur di sini. Tempat ini sangat tidak baik. Jika dulu aku tidak ambil alih kepemilikan, orang tuaku sudah menjual tanah ini. Saya beli karena potensi situs perang. Saya bertaruh ada tambang emas di sini. Tambang emas? Kalau benar, dia bisa kaya raya. Saya tawarkan 13 juta. Tanda tangan sekarang juga, pembangunan langsung dimulai. Maaf Baruberi Tahu Sekarang. Saya khawatir Anda akan membatalkan kontrak. Jangan khawatir. Janji Bivender Wu Saham Untuk Anda tetap berlay. Orang kaya memang nekat. Taruhkan 10 juta untuk dapat miliaran. Aku pasti ikut kaya. Kontraknya baik-baik saja. Tapi saya perlu konfirmasi sesuatu dulu. Mulailah pembangunannya. Mulai kerja. Mulai sekarang. Sudah kuduga. Diam saja. Cepat tanda tangan. Saya batalkan penjualan. Segera pergi dari sini. Atau kita semua... Pak Zhang, bukannya kau bilang teman masa kecilmu pasti mau? Ini sangat berbeda dengan jaminanmu. Teman masa kecilku ini sedang tidak waras. Beri aku 2 menit, akan kubujuk dia. Lao Yun, kau sedang apa? 13 juta yuan, tanda tangani kontrak dan kau bebas finansial. Cepat tanda tangan. Ada masalah APA? Sudah kukatakan tanah ini bermasalah. Jika kita mulai bekerja, kita semua akan mati di sini. Kemarin itu menunjuk Paman Wang dari toko depan desa. Dan Paman Wang meninggal. Hari ini menunjuk kita semua. Jika kita mulai bekerja di sini, kita akan mati. Hentikan alasanmu. Kau hanya ingin menaikkan harga, bukan? Katakan saja berapa kenaikannya. Akan kunegosiasikan untuk... Ini bukan soal uang. Kenapa kau tidak mengerti? Baik, 20 juta ya. Karena kau malu, aku yang akan negosiasikan. Nyonya Lin, ini... Baik, 20 juta boleh, tapi ini perubahan harga teras. Setelah harga diubah, segera tanda tangan. 5% saham untukmu tetap berlaku. Nona Lin, silakan pergi. Sang Tao, tarik semua orangmu. Siapapun dilarang menyentuh tanah ini. Lao Yun, maksudmu? Permintaanmu keterlaluan. Aku tahu, kau ingin menguasai semuanya. Apa kau sanggup memonopoli ini, Lao Yun? Demi teman sekelas dulu, cepat tanda tangan kontrak. Jangan menyulitkanku.
Masa depanku tergantung saham ini. Talong Tanda Tangon Sekarang. Kau ingin mati? Jika bukan karena bantuanmu sejak kecil, aku tidak peduli. Semua yang kukatakan benar. Aku tak bermaksud mengutuk. Lao Yun, akhirnya kusadari sifat aslimu. Kau ingin monopoli semuanya sendiri? Baik. Jika tak mau Tanda Tangani hari ini. Tak ada yang boleh tanah ini. Baik, berarti tak ada yang boleh menyentuhnya. Maksudmu apa? Apakah akuisisi kuburan massal ini gagal? Ya, besok akan kubu apagar keliling, tak ada yang boleh mengka. Baik, karena tuan kita mau tanda tangani, urusan selesai di sini. Dangar, Semua mundur dan jauhi kuburan massal ini. Nona Lin, tolong minta mereka pergi. Semua, silakan bubar. Nyonya Lin. Sepertinya krisis sudah teratas. Jarum penunjuk kematian ini benar-benar ajaib. Aku harus tanya Paman Liu. Dia kenal kakek buyutku lama. Pasti tahu sesuatu. Paman Liu, Bapak sudah makan? Dasar anak licik. Hidung anjingmu mencium aroma makanan saya ya? apa maksud bapak? Saya datang membahas hal penting. Jangan diremehkan seperti pengemis. Langsung ke pokok masalah. Jangan ganggu saya sedang makan minum. Omong-omong, Paman Liu, apa Bapak pernah melihat ini? Ini alat tipu muslihat buyutmu. Kok bisa sampai di tanganmu? Alat penipuan? Sebelum kamu lahir, buyutmu keliling menipu orang pakai ini. Dia mengaku orang ini sudah mati, membuat orang lain susah. Sampai sering dikejar-kejar dan dipukuli. Jangan ikuti kebiasaan buruk buyutmu. Tapi Paman Liu, sekarang ini mengarah ke Bapak. Memang kenapa? Apa ini bisa membunuhku? Saya tak percaya tahayul. Kemarin Paman Wang di warung desa kena tunjuk ini. Langsung terjadi musibah. Masa ada kebetulan seperti ini di dunia? Sudahlah, cuma kebetulan. Kamu termakan trik buyutmu sendiri. Tidak, pasti ada bahaya mengintai. Tuan Qi, saya mau bertanya sesuatu. Heitai. Paman Liu, hati. Dasar nakal. Mau membunuhku. Maaf Paman Liu. Situasinya genting tadi, terpaksa saya lakukan. Anda baik-baik saja? Saya tidak apa-apa. Paman, kalau tadi Pak Qi tidak menyelamatkanmu, kipas langit-langit ini bisa membelah kepala. Salaku, Xiayun. Kau tidak apa-apa? Saya baik-baik saja. Nona Lin, Anda harus segera meninggalkan desa ini. Kalau tidak, nyawa Anda terancam. Pak Qi, saya datang untuk menanyakan hal ini. Mengapa Anda yakin saya akan kena musibah? Saya juga ingin tahu buktinya. Nantiakan saya jelaskan. Sekarang cepat pergi dari sini. Tunggu, bagaimana Anda tahu saya di sini? Apa Anda sengaja datang untuk mengawasiku? Pak Qi, sebaiknya kita ke rumah sakit dulu untuk memeriksa tulang Anda. Apa Anda dan Zhang Tao mau mulai kerja diam-diam? Pak Qi, jangan khawatir. Ini Arsujuda, saya tidak akan mencelbi Anda. Memang salah saya bertindak dulu tanpa lapor. Memang salah saya bertindak dulu baru melapor. Tapi harap Anda bisa memahami. Nona Lin, uang bisa dicari lagi jika hilang. Tapi nyawa hanya satu. Kenapa Anda dan Zhang Tao tak mau mendengar nasihat? Tapi krisis maut yang Tuan Qi sebut sama sekali tak ada buktinya. Saya datang bertanya justru karena percaya pada Tuan. Jika Tuan bisa meyakinkan saya, proyek akan saya hentikan sekarang juga. Lia ini jarom penunjukmu. Bisa mendeteksi orang di sekitar yang terancam nyawa. Paman Wang di toko kemarin dan Paman Liu tadi sudah membuktikannya. Saat di kuburan massal, jarum ini menunjukkan kita semua akan tewas di sana. Alat prediksi kematian, inikah petunjuk yang Tuan maksud? Sudah kubilang ini cuma kebetulan. APA kau benar-benar perkaya mainan kecil ini? Cepat periksa ke klinik di pintu desa. Kita lihat ada tulang patah atau tidak. Saya belum paham cara kerjanya. Tapi sudah 2 kali terbukti. Saya tak bisa diam melihat kalian celaka. Nona Lin, telepon Zhang Tao sekarang juga suruh hentikan pekerjaan. Baik. Zhang Tao. Berhenti. Jangan gali lagi. Berhenti. Nona Lin, jangan dengarkan ancaman Lao Yun.
ya? Saya sudah bawa forklift ke sini. Nanti kita pasang petasan, gunting pita sederhana, lalu mulai kerja. Saudara-saudara, cepatlah. Jika kita sukses, hidup kita akan terjamin selama... Dia masih tak jawab panggilan. Zhang Tao nekat mulai kerja. Bisakah kita tepat waktu? Walau tak tahu apa yang bisa membunuh semua sekaligus, lebih baik percaya itu ada. Bisa bunuh semua sekaligus? Tuan Shi, ada mayat Raja Baruja Serbutahan di sini? Kalaupun ada, baru bergerak setelah gelap. Zaya Fi, Jan Ganon Gaur. Ini bukan novel mana ada zombie? Tapi mungkin gas beracun dari tambangku. Gas beracun ribuan tahun memang bisa mematikan. Sudah kuingatkan Zhang Tao pakai masker dan baju pelindung sebelum kerja. Tak semudah itu. Pasti ada yang terlewat. Cepatan ke sana. Bahaya. Semua berhenti. Minggir dari sini. Cepat. Lao Yon, kau sengaja halangi kami cari duit? Lihat mereka, warga desa yang melihat kita besar sejak kecil. Kalau terus begini, bagaimana citramu nanti? Tak peduli pandangan orang. Tanah ini tak boleh disentuh hari ini. Tak mungkin kulihat warga desa mati sia-sia. Perhatikan baik-baik. Ini mengarah ke kita semua. Peringatan apa? Takut-takuti pakai mainan rusak? Harga mati? Tanah ini harus digali. Xiao Yun, jangan egois begini dong. Kita mau kaya raya, tapi kau mau monopoli sendiri. Lupa waktu kelaparan, aku yang kasih makan minum. Sudah, tak usah banyak bicara. Kalau masih anggap saudara, jangan halangi kami kerja dan cari duit. Zhang Tao, hentikan. Akan ku carry ali survey risiko. Tuan Ki benar, uang bisa dicari lagi, nyawa cuma satu. Nona Lin, ini bukan soal uang. Kiun bajingan itu. Zhang Tao, kita tumbuh seperti saudara yang berbagi segalanya. Apa kau tak mau dengar nasihatku? Jika kau anggap aku saudara, ambil 20 juta dan pergi. Jangan halangi rezeki kami. Xiao Yun, kata pepatah, menghalangi rezeki orang ibarat membunuh orang tuanya. Jangan terlalu kejam. Hidup di masyarakat sekarang sulit. Tak bisakah kau mengerti kami? Zhang Tao, suruh anak buahmu berhenti. Aku akan cari ahli survei risiko. Nyonya Lin, aku tak peduli kesepakatanmu dengan Kiun. Jika kau usir kami, mustahil. Bagaimanapun, pekerjaan ini harus selesai hari ini. Meski nyawa taruhannya, tak punya uanglah yang membunuhku. Aku sudah putuskan. Beli villa, Mercedes, dan sekolahkan anak ke luar negeri. Kesuksesanku hari ini bergantung pada skop ini. baik, karena tak bisa kubahasakan. Awaslah, Zhang Tao, hidup mati ada di takdir. Semoga kekhawatiranku sia-sia. Sudah malam masih menakuti-nakuti? Hari ini aku buktikan tak ada bahaya. Lihat, apa aku mati? Bukan matamu. Mungkinkah ramalan Tuan Ki tentang hidup mati hanya hayalan? Nayonalan APA kau percaya itu? Bung, nyalakan petasan. Kita foto bareng lalu mulai kerja. Baik. Lao Yun, jangan lupa foto aku. Tahun depan aku jadi konglomerat. Pasti ada bahaya yang belum terpikir. Kuburan massal. Dulu di masa perang sepertinya tak ada bahaya. Mungkinkah aku berlebihan? Meraup untung besar. Tunggu, suara bip itu dari mana? Ada ranjau darat. Ada ranjau darat. Kembang api memicu ranjau sisa perang tahun lalu. Ternyata itu bukan mimpi. Ini nyata. Persis sama. Teman sekelas lama. Kau. Suami. Tidak bisa pergi. Tidak boleh masuk. Mungkin masih ada bom yang belum meledak di dalam. Kak, kami sudah sering membujuknya, tapi Zhang Tao nekat masuk. Maaf kami tidak bisa menghentikannya. Tenang, kami pasti akan membayar kompensasinya. Kak, terimalah belasungkawa kami dan jaga diri. Nona Lin, kita aman untuk sementara. Mari cari cara evakuasi dan siapkan pemakaman. Baik, akan saya atur orang untuk segera menanganinya. Segera siapkan ambulans dan ahli peledak bom.
Terima belasungkawa, jaga diri baik-baik. Bibi, Xiao Yun dan Bos Lin sudah berusaha mencegah kita waktu itu. Kami dan Zhang Tao yang nekat memaksa lanjutkan pembangunan. Ani bikin kesalahan orang lain. Kamilah yang tak mau dengar nasihat. Bibi, kami turut berduka untukmu. Lili, sayangku Lili. Hai sayang, apa kabar? Kangen aku nggak? Aku jual rumah leluhur cuma jadi top donormu. Bulan depan kalau gagal perpanjang top donor, terpaksa aku rampok orang. Hari ini nggak ada talent show. Mending kita live hunting hantu? Ada rekomendasi tempat khusus? Datanglah ke desa Wangpo. Top donor Xiao Jin sudah perintahkan ke desa Wangpo. Kita berangkat sekarang, tunggu ya. Azuik. Sudah keluar banyak uang, akhirnya ketemu Dewi hatiku. Bos Lin, karena kamu tajir, aku minta uang buat... Pak Ki, rencana selanjutnya apa? Saya harus pelajari petunjuk kematian ini sampai tuntas. Tak ingin melihat orang mati di depan mata lagi. Tenang saja. Kabari saya jika butuh apapun. Dana penelitian bukan masalah, saya juga butuh ini untuk hindari bahaya mematikan. Ada masalah APA lagi ini? Ada peringatan kematian baru muncul di diri Anda. Saya? Selain Anda, tak kenal siapa-siapa di desa ini. Lalu bagaimana cara memecahkan peringatan kematian ini? Lakukan selangkah demi selangkah. Nona Lin, kita harus segera pergi. Bakar kertas sembahyang untuk Zhang Tao lalu pergi. Saya agak takut. Bisa temani saya? Tenang, akan saya ganti ruang. Beck, akan saya usahakan. Pak Zhang, maaf tak bisa cegah tragedi ini. Semoga di alam bak attack ganggu kami. Tuan Ki, ada yang kau temukan? Komazi dalam bahaya. Aku tak mengerti. Bahaya apa yang bisa ada di jalan ramai ini? Thank you, lihat case ini. Ini desa Wangpo ternama. Tempat kejadian gaib sering terjadi. Konon ada banyak makam tak bertanda di sini dengan energi yang sangat kuat. Hari ini akan ada 2 episode perburuan hantu untuk kalian. Guan Lili, kenapa dia siaran langsung di sini? Lili datang cepat. Pasti dia menyukaiku. Tapi bagaimana kalau uangku belum siap? Jika tak bisa bayar hotel, dia pasti meremehkanku. Tidak, aku harus dapat uang. Kau kenal dia? Ya. Penunjuknya mengarah ke kalian berdua. Jangan bercanda. Ini pertama kali Lili kesini. Masa ada bahaya? Semua mungkin. Nona Lin, coba ajak dia pergi sebelum bahaya datang. Baik. Lili Jingjing. Kudengar kau datang buka tambang. Kukira cuma gurauan. Tak kuduga kau serius. Masih bisakah aku ikut invest? Ngomong-ngomong, ini sahabatku Guan Lili. Keluarganya kaya dan suka live streaming. Ini temanku, Ki Yun. Kurasa dia pacarmu ya? Lili, jangan main-main. Tuan Chi, ada perkembangan? Masih ada keanehan? Tak berubah. Kalian berdua masih dalam ancaman kematian. Masih siang udah cerita hantu. Berlebihan deh. Penunjuk maut ini bisa deteksi bahaya kematian. Sekarang menunjuk kalian, artinya harus segera pergi dari sini. Oh alah. Kalian tim ngebost viewersku. Profesional banget. Sayangku, perhatikan. Benda kuno ini pertanda kematian. Sekarang menunjukku. Guan Lili janji, kalau ketemu hantu, Masratiku untuk kalian. Istriku mau kasih Masrati. Aku harus ekspresikan rasa terima kasih malam ini. Karena sudah diumumkan resmi, Jingjing, sedang APA? Aku belum siapkan undian berhadiahnya. Sudah genting begini, nyawamu terancam. Stop bercanda ya. Iya, Nona Guan, dengarkan Bulin dan segera pergi dari sini. Jingjing, kenapa nurutin si miskin ini? Dia cuci otakmu? Bahaya ini nyata. Kalau soal menarik perhatian preman, bukankah dia lebih mirip preman? Bisa saja dia culik kita untuk minta uang? Lihat matanya mesum. Dia malam melihat dadaku sekarang. Jejek, Tuan Ki, aku curiga ini rekayasamu untuk mendekati kami. Jingjing, logikanya, kenapa dia mau membantumu?
Aku mengaku ada sedikit niat pribadi. Awalnya ingin hadiah dari Bulin. Tapi nyawa kita benar-benar taruhannya. Jadi incaranmu tubuh dan uang kami, pejahat. Kalau ikutmu malam ini, kami pasti akan kau perkosa. Lihat keadaanmu. Tak ada apa-apanya dibanding donor top live streamku. Lily Menel Eponku. Hai Lily, aku di sini. Hai Lily, aku teman sekelas Xiaojin. Halo, teman sekelas Xiaojin. Lily, obrolan kita lewat chat lancar. Kenapa jadi canggung saat ketemu langsung? Aku aktif di dunia maya, tapi pemalu di dunia nyata. Maaf ya. Songjin, apa kamu mau jemput Nona Guan? Aku donor terbanyak di live streaming Lily. Hari ini Lily khusus datang menemuiku. Tidak, kamu pasti punya niat tersembunyi. Jujur-la, Songjin. Jangan nekat karena rasa percaya diri palsu. Qiyun, jangan sok jagoan. Masalah sepupuku Zhang tahu di makam keluargamu belum tuntas? Berani-beraninya menghina aku di depan idolaku? Huan Song, tenanglah. Qiyun tidak berniat jahat. Jarum peringatan kematian di tangannya bisa deteksi bahaya, sedang diperiksa satu persatu. Jarum peringatan kematian, mending bawa alat transformasi Ultraman. Mainan murahan ini mau nakuti siapa? Aku anak 3 tahun? Benar, mau nakuti siapa? Jing Jing, Jorai dia. Dia pasti orang gila atau pinapo. Lily, bukannya kamu mau petualangan? Kebetulan aku paling tahu daerah sini. Mau kuajak jalan? Baik, jangan buang waktu. Ayo kita pergi. Oke. Lily, Mungkinkah Songjin benar? Apakah Songjin benar-benar akan menyakiti Nona Guan? orang gemuk itu mau mendekati Lily? Bukankah dia donor top yang menjaga ruang siaran Lily? Masuk akal. Sebagai donor top siaran langsung, tak mungkin dia berniat jahat ke Nona Guan. Peringkat di live stream butuh biaya besar. APH Huan Song sangat kaya. Kabarnya keluarganya kesulitan finansial dan sering pinjam uang untuk memenuhi kebutuhan. Dia juga pengangguran dan masih hutang lebih dari 10.000 yuan padaku. Tidak, kita harus ikuti mereka. Lily sahabatku, aku tak bisa biarkan dia celaka. Ayo pergi. Lily, cabang, Tianshang Renjian, rencananya dibangun di sini 10 tahun lalu. Tapi mereka menemukan banyak jenazah terkubur, jadi proyeknya dihentikan mendadak. Lalu siapa saja yang dikubur di sini? Mau dengar? Akan kuceritakan perlahan. Biker Sajaboli, TAPI Jangan Makam. Lily, aku tak bisa menahan diri. Lihat, uang untuk kemoterapi ayahku bahkan hasil jual rumah leluhur, semua kuhabiskan di siaranmu. Kenapa tak boleh sekalipun menyentuhmu? Uang penyelamat nyawa ayahmu kau pakai beli hadiah? API kau sudah gila? Apa katamu? Kau bilang aku gila? Berapa total hadiah yang kau beri? Berapa yang kau beri tips? Aku akan kembalikan semuanya. Bukan itu maksudku, Lily. Aku tetap bisa memberimu tips, tapi jangan injak cintaku seperti ini. Kau gila. Sudah kukatakan berkali-kali di live, ini hanya hiburan. Aku tak butuh uang. Kau jual rumah leluhur dan curi uang untuk obat ayah, hanya demi jadi top donor. Apa kau gila? Aku gila? Aku jadi gila karena mencintaimu. Aku bisa jual ginjal untuk jadi top donor bulan depan. Dasar gila. Aku kembalikan uangmu dan blokir kau. Jangan hubungi aku lagi. Jangan pergi. Bukannya kau sengaja datang mencariku? Kenapa kau berubah sikap? Lepaskan. Siapa yang mau lihat gendut jelek sepertimu? Pergi dari sini. Aku mual melihatmu sedetik pun. Tukang tipu di samping Jingjing pun lebih baik darimu. Pergi sekarang. Aku mual melihatmu. Tukang tipu di samping Jingjing pun lebih baik. APA yang kau lakukan? Sakit sekali. Aku sudah berkorban banyak. Tapi kau bilang aku kalah dari Qiyun si gila itu? Jangan mendekat. Aku akan teriak minta tolong. Minta tolong? Kau benar-benar melukai hatiku, Lily. Tak kusangka kau begini. Kalau kau benci aku dan sia-siakan pengorbananku, aku takkan tahan lagi. Uang tak kupedulikan. Hari ini aku pasti dapatkan kau. Tolong. Tolong Jingjing. Lily. Tolong. Lily benar-benar dalam bahaya. Ayo kita pergi. Ini Apa Songjin ini mencoba memperkosa Nona Guan? kemungkinan besar iya. Hidanya darurat, Tuan Chi. Bisakah Anda periksa petunjuk jarum penunjuk maut? Bagaimana mungkin? L'Anteata.
Tuan Qi, ayo kita buruan ke lantai atas. Tunggu sebentar. Song Jin, saya dan Nona Lin akan naik. Jangan sakiti Nona Guan, atau ku akan dipenjara. Dia selalu menggagalkan rencanaku. Diam kau, Yalang. Habis aku puas denganmu, akan kubawa kau lompat dari sini. Sudah kuhabiskan segalanya untuk hadiahmu. Jika tak bisa memilikimu, buat apa hidup? Patula. Jangan coba tinggalkan aku, atau kita mati bersama. Lily, warna celana dalam apa yang kau pakai hari ini? Apa ini rendah transparan favoritku? Bikin ilfil, terlalu kolot. Ya Tuhan. Apa aku menghancurkan bumi di kehidupan lalu? Kenapa sekarang live streaming selalu dapat orang mesum? Sekarang kita ke intinya, yang biru di botol ini milikku, yang pink milikmu. Ayo kita minum bareng biar fly. Daripada dinodai bajingan sepertimu, lebih baik aku lompat dari jendela. Tidak. Lebih baik aku serahkan diri ke dukun sebelah Jingjing. Tahu dari mana aku dapat yang pink? Dari basement gedung ini. Satu pil ini bisa ngedrop 100 orang. Lily. Tolong ada yang selamatkan aku. Siapapun yang bisa selamatkan aku mau nikah. Telan ini, biar kita bisa senang-senang malam ini. Tono. Nanti kalau sudah rasakan kejantaanku, pasti kamu ketagihan. Qu'est-tu? Ada di sini. Cepat kita kesat. Lily, Song Jin. Jangan mendekat. Jika kau mendekat, aku bawa dia mati bersamaku. mati bersama. Aku sudah kehilangan segalanya. Tanpa dia, hidupku tak ada artinya. Tenang dulu. Selama tak melanggar hukum, kau tak akan dipenjara. Penjara? Kukira aku takut penjara? Aku bahkan tak takut mati. Bukannya kau bilang tak punya apa-apa? Sebut nominalnya, Song Jin. Aku bayar berapapun. Benar, Song Jin. Jangan nekat melakukan hal bodoh. Berapa tebusannya? Sebut saja. Jangan luka siapa pas. Kalau begitu, aku minta 100 juta yuan untuk menghapus traumaku. Sekian banyak? Masuk akal dong. Mana mungkin kami beri 100 juta? Beberapa juta lebih realistis. Kau gila berani mengaturku? Dana Likuid yang kiup gang kuma bajura. Tuan Song, jika tak setuju, aku akan telepon polisi. Pikirkan konsekuensinya. Serahkan uang dan barangnya. Kiyun, Enyala kau dari sini. Oke. Kemarila. Kemari. Aku mau semuanya. Kiyun, berani-beraninya kau mengakaliku. Song Jin, mengingat kita sebangsa, hentikan ini sekarang juga maka kami tak akan memenjarakan. Kalian semua harus mati bersamaku hari ini. Pergi dari sini. Kiyun, matilah. Aku akan jadi kaya dengan menjual kedua perempuan ini setelah kupermainkan. Song Jin, kembali ke jalan benar. Kau sudah terlalu Terobsesi? Sejak Guan Lili mengkhianatiku, justru pikiranku semakin jernih. Cinta sejati, pengabdian, semua itu omong kosong belaka. Asal punya uang, aku bisa main dengan wanita manapun. Tak disangka, setelah menyelamatkan orang selama ini, aku seperti patung tanah liat yang tak bisa menyelamatkan diri. Berhenti bicara dan matilah. Dasar bayangkan. Kita selama, Nona Guan. Untung Nona datang tepat waktu. Kalau tidak, saya sudah tewas di sini. Ada apa denganmu, Nona Guan? Tidak, hanya merasa panas dan gatal di seluruh badan. Mungkin debu terlalu tebal sampai memicu alergi di kulit dan tenggorokan. Pindah tempat saja akan membaik. Mungkin. Saya juga tidak tahu. Nona Lin. Ada apa denganmu? Nona Lin, bangun. Obat apa yang diberikan si gemuk sialan ini? Ini benar-benar aneh. Tidak, kalau ditahan terus aku bisa gila. Sudah tidak ada pilihan lagi. Terpaksa aku mengalah pada dukun ini. Lebih baik kita pergi dulu. Cepat keluar dari sini. Kejahatan Song Jin belum pantas dihukum mati. Lebih baik serahkan ke polisi.
Nona Guan, apa yang Anda lakukan? Kalian berdua sedang apa? Apa yang akan kalian lakukan? Apa yang Ibu Guan lakukan? Jika kau beritahu siapapun tentang kejadian hari ini, aku takkan membiarkanmu pergi. Lelah tapi memuaskan. Inilah perasaan sakit bercampur kenikmatan. Jika kau berani bocorkan apa yang terjadi antara kita, aku bersumpah akan membuatmu menyesal. Seolah kau yang jadi korban. Aduh, pinggangku. Paman Liu, tolong segera ke gedung tua di pegunungan ini. Song Jin mencoba memperkosa Nona Guan, dan mau membunuhnya setelah memeras uang. Camille Impucan dan Candalicandia. Kenapa Song Jin pingsan? Kalian memukulnya? Kepalaku sakit sekali. Rasanya ada yang memukulku. Siapa pelakunya? Itu. Jingjing, mungkin kepalamu terbentur sofa. Istirahat saja, nanti juga membaik. Paman Liu. Warga bilang orang ini jahat. Dulu aku tak percaya. Tapi hari ini dia benar-benar berbuat biadab. Ayo serahkan dia ke polisi dan biarkan hukum yang menghukumnya. Chiyon, kau tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Cuma lecet-lecet. Jangan buang waktu, istirahat dulu lalu kita pulang ke kota. Benar. Aku tak mau tinggal di desa ini sedetik pun. Lily, makan pelan-pelan. Tak ada yang rebut makananmu. Kamu pasti ketakutan semalam ya? Kamu benar-benar ketakutan. Mungkin Qiyun memang punya kemampuan meramal masa depan. Bersamanya, karir live streamingku pasti naik level. Aku harus merebutnya dari Jingjing. Aku memang ketakutan. Jadi seseorang harus bertanggung jawab. Kenapa nada bicaramu terdengar bernuansa? Bukankah kau yang memaksaku? Aku perempuan, pria harus mengalah. APA salah perketongkir? Baik, baik, baik. Aku tak mau berdebat. Aku makan saja. Jangan cari aku saat kau dalam bahaya nanti. Master Qi, Anda sangat peduli keselamatan. Jika langkah keselamatan tak diperhatikan, mungkin aku akan nempel terus pada... Sudahlah Lily. Master Qi sudah menolong kita semalam. Master Qi, maafkan Lily. Sifatnya memang aneh, jangan dipikirkan. Oh iya, soal imbalan akan kubayar setelah kembali ke kota. Aku Kenyang. Kalian juga selesai, ayo berangkat. Aku ikut ke kota juga? Tentu. Orang berbakat sepertimu sayang tinggal di desa Wangpo. Tenang, aku dan Jingjing tak... Haile, mau naik mobil siapa? Kembali ke sini. Kau benar-benar memilih saat ku bilang? Ikut aku, Jingjing, tenang. Aku akan antar Tuan Qi dengan aman ke bawah kantormu. Ayo pergi. Nona Guan, sedang Grand Kana à Palagini? Tuan Qi, bagaimana kalau kita bicarakan syarat-syaratnya? Ciara? Tuan Qi, waktu itu aku sedang dibius. Jadi memang agak kasar padamu. Ini salahku, aku minta maaf. Kedepannya, bisa tidak kau sering bawa perangkat ajaibmu dan bantu efek siaran langsungku? Belum pernah kulihat orang minta bantuan seperti ini. Nona Guan, aku tak terlalu ingin setuju. Kumohon. Bagaimana kalau kutunjukkan dulu ketulusanku? Qu'est-tu Ketulusan macam apa? Mungkinkah? Jika kau bantu siaran langsung, akan kibuat kau senang sekali. Tenang, kau tak akan dimintai tanggung jawab. Tuan, saya sudah bayar uang muka. Jangan ingkar janji. Oke. Nanti telepon saja saya. Tuan Qi, saya antar ke lantai atas ambil hadiah sekarang.
Tuan Qi, ini kontrak kerja dan cek 5 juta yuan. Silakan pilih salah satu. Kalau tanda kontrak, Anda jadi wakil presiden urusan bisnis Nyonya Lin dengan gaji 80.000 yuan bulan, 15 bulan gaji per tahun. Perusahaan juga akan bayar 8 asuransi 1 dana, premium dan 45 hari cuti tahunan. Gaji setahun 1 juta yuan plus liburan sebanyak ini? Ini hak Anda. Nyawa saya selamatkan, saya tak bisa balas. Kaya mendadak mana bisa menang dengan penghasilan stabil? Saya gabung. Sekarang juga saya tanda kontrak. Terima kasih sudah bergabung di grup Lin. Mohon bimbingannya. Bos Dalin, adikmu bawa pria ke perusahaan. Ini fotonya, sepertinya itu pacarnya. Ini bukan anak orang kaya ternama dari Chuan Cheng. Apa dia mau menikah dengan orang rendahan dan hancurkan bisnis keluarga? Bos Lin, ini kesempatan tekan adikmu dan kunci hak waris. Kita ekspos masalah ini, katakan Lin Jing tidak layak karena nikah dengan miskin. Saya janda tidak peduli warisan. Tapi Jing Jing adalah penerus. Kalau dia baikin keluarga Lin Yatu, saya tak akan diam. Saya akan turun tangan bikin Jing Jing sadar. Sekalian beri pelajaran si miskin ini. Siapkan mobil. Nona Lin, ada kabar buruk. Bos Dalin datang dan ingin bertemu Anda dan Tuan Qi. Bos Dalin? Siapa Bos Dalin? Dia kakak saya, dia Pemera. Sering memaksaku untuk menikah demi aliansi keluarga, katanya harus mengorbankan kebahagiaan pribadi. Jadi apakah dia datang untuk menjodohkanmu hari ini? Sepertinya begitu. Tidak. Kali ini dia datang untuk... Ini tidak masuk akal. Kakakku bahkan belum pernah bertemu dengan... Bagaimana dia bisa mengancammu kalau tidak tahu keberadaanmu? Mari cari tahu dulu situasi sebenarnya. Aku akan temanimu menemui kakak. Bos Dalin, perekam suara berfungsi normal. Sekarang saatnya memisahkan mereka dan menyadarkan adikku. Adik, perhatikan sikap grup ini dan duduklah dengan benar. Ambil 10 juta yuan dan tinggalkan adikku. Atau jadi gigolok. Apa maksudmu? Adik, aku sedang melindungimu. Jangan biarkan pria rendahan ini menodaimu. Kenapa kau salahkan niat baikku? Niat baik? Bos Dalin, baru pertama bertemu kau sudah menghina tanpa klarifikasi. Ini niat baik, macam apa? Kau unik. Berpakaian luzu tapi tak tergiur 10 juta. Kurasa kau ingin lebih. Apa ini caramu memprovokasi? Tuan Qi Pinailamatku. Tolong hormati dia. Penyel amat? Penyelamat di ranjang, kantor, atau sofa? Baik, puaskan rasa penasaranku dan malam ini Maibach ini. Bos Lin, ucapan kotormu membuatku melihatmu dengan cara baru. Orang sepertimu punya uang dan kuasa sungguh tak masuk akal. Anak muda, kalau tak salah kau mendekati adikku demi harta keluarga Lin. Kak, hentikan fitnahmu. Tuan Qi penyelamatku, dia pasti bukan orang hina. Kenapa buru-buru? Apa kau malu karena kuungkap di depan umum? Atau kau sudah hamil oleh si melarat ini? Dan kini terjebak? Dasar melarat, berdiri terlalu dekat. Tak takut bau miskinmu menyerba? Mau memukul wanita? Coba pukul aku. Bagaimana kalau kupukul? Aku pria tegas. Tak percaya omong kosong feminis. Selain suamiku pemalas, tak ada yang berani pukul aku. Anak muda, kau berani sekali. Tamparan ini memuaskan. Tak ada yang pukulku selama 3 tahun. Suamimu? Kakak iparku anak keluarga terkaya kedua di Chuancheng. Dia meninggal 3 tahun lalu. Kakak, pacarmu tak hanya ikut campur urusan keluarga Lin, tapi juga pukul aku. Bagaimana kita menyelesaikan ini? Kakak, asal jangan scissorin Tuan Qi, aku akan beri penjelasan. Apa aku butuh penjelasanmu? Aku sudah rekam pembicaraan tadi. Jika kuunggah dengan sedikit suntingan, jadi viral, kau tak bisa balikan keadaan seumur hidupmu. Apa? Tuan Qi, pergilang dulu. Jangan campuri urusan Kilyargalin. Aku yang akan menyelesaikan. Mau kabur? Tidak semudah itu. Pengawal. Kakak, mau buat keributan di gedung perusahaan? Kakak mau berebut pemuda tampan denganku? Dengar baik-baik, hari ini aku akan menghajar si kampungan ini. Kalau tak boleh kusentuh, aku akan sebarkan kabar kau hamil dari si miskin ini kemana-mana. Daystar Kampung.
Berani-beraninya kau ganggu Bos Lin kami. Bos Lin, mau patah satu kaki atau tiga? Perintah saja, kami langsung eksekusi. Beraninya kau. Lin Ying, kau tak sadar diri ya? Keluarga Lin tak punya penerus laki-laki. Kau cuma adikku. Sejak orang tua meninggal, kata-kataku lebih berpengaruh di grup ini. Hari ini kau mau rebut hak waris? Jingjing, aku tak ingin berebut hak waris. Sebagai janda, asal kau mau menikah dengan keluarga kaya untuk perluas grup Lin, dan berhenti main dengan si miskin yang bisa hancurkan Lines, aku tak akan ganggu. Jadi maksudmu, selama aku tinggalkan Lin Jing dan keluar dari Lines Group, semua beres? Terus terang saja, hari ini kau harus putus hubungan dengan Kyun, baru masalah selesai. Untukmu, kau harus bayar tamparan tadi. Aku akan membawamu pergi sendiri dan menghabisi dirimu. Peringatan jarum titik mau ternyata benar. Lin Hui ini mungkin ingin mencabut nyawaku. Apa dia pembunuh berdarah dingin? Hak, lepaskan dia. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Satu persatu urusan keluarga tetap urusan keluarga. Orang luar tetaplah orang luar. Hari ini aku harus bawa Kyun pergi. Kalian berdua tidak boleh berhubungan lagi. Kau mau apa sebenarnya terhadapku? Kak, tolong kendalikan diri. Ternyata pacar kecilmu tidak berprinsip sama sekali. Sudah tidak sabar sekarang. Ya, si kecil? Besar atau kecil? Sudah pernah mencoba? Kau pasti tahu, kan? Ketahuilah, ini negara hukum. Berani melakukan kekerasan di publik, kau akan celaka. Lepaskan aku. Pergi sana. Huan Chi. Kak, kau serius? Adik, aku bawa orang ini pergi. Mulai sekarang ingat, tidak sembarang orang boleh ikut urusan keluarga Lin. Dunia ini kejam, kau tidak akan sanggup. Biarkan kakakmu yang mengurus ini. Tarik pasukan dan pulang. Aku sendiri yang akan menyiksa si... Apakah penyiksaan kejam terhadap keluarga Lin tidak profesional? Aku disetrum sampai pingsan. Lalu seseorang menelanjangiku dan membersihkanku. Ada apa ini? Peins-tu-terre qu'ainsi. Jendela. Jendela juga terkunci. Ini bagaimana? Apakah ini ruang terkunci? Cambuc Kessil. Setidaknya bisa untuk pertahanan diri. Apayang Kolakukan. Ada masalah, cowok ganteng? Belum paham situasinya? Berani-beraninya kau menyetrumku. Akan kuhajar kau sampai mati. Nona Lin, Anda tidak tidur semalaman. Lebih baik istirahat sebentar. Sudah semalaman. Aku penasaran apa yang akan dilakukan kakakku pada Tuan Qi. Bagaimana jika dia cacat? Mungkin tidak. Paling-paling dia dipukul penggul dan user. Nanti kita cari Tuan Qi. Hanya itu satu-satunya cara. Semoga Tuan Qi tidak terlalu menderita. Pengangkatan Deputi Manajer Umum dari eksternal perlu persetujuan Dewan Direksi. Terbitkan pemberitahuan untuk mengadakan rapat umum Dewan. Jika Tuan Qi bisa kembali, posisi itu untuknya. Diamond Jurdi, kan saja saya selesaikan. Sial, Aku Empire mati c'est malam di sini. Pasti karena Dead Pointer terus-terusan memberi peringatan. Kalau terjadi lagi,
wanita itu akan melahapku hidup-hidup. Aduh, pinggangku sakit. Aduh, kayak mau patah. Bos Lin, tolong jangan datang lagi. Atau langsung bunuh saja. Da bayangkan. Kemana energi waktu mencambukku kemarin? Baru zemal aman sudah lemas? Sekarang aku tahu suamimu mati. Dikerjakan sampai mati olehmu. Mati dalam pelukan wanita cantik. Bukankah itu impian semua pria? Mati dalam pelukan wanita cantik. Bukankah itu mimpi semua pria? Anak tampan, kunjungi aku lebih sering. Dan janji tak ada hubungan dengan adikku, baru aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau bahkan tak bisa lindungi teman kecil. Aku harus tetap hidup dulu untuk menemani. Jangan khawatir, Bos Dalin. Aku tak punya niat buruk pada Bos Xiaolin. Aku bisa bersumpah atas kehormatan. Tidak. Bagaimana kalau kau temani aku sebulan sekali? Kita berkompromi, semua untung. Menjanda sendirian sangat menyiksa. Biar ku pertimbangkan dulu. Ini nomorku. Telepon kalau rindu. Saudariku, karena ku berikan hak waris padamu. Sebagai ganti berikan Qiyun padaku. Xiaoxia, masa lalu biarlah berlalu. Jangan dipikirkan. Uang pensiun dari Bos Lin cukup untuk keluargamu. Warga desa, bisakah kutanya, apakah masih ada keluarga marga Qi di desa Wangpo? Siapa kau? 30 tahun lalu, Senior Qi Hongtian menyelamatkanku. Kini aku ingin membalas budi. Hai, kakek itu meninggal tahun lalu, tapi cicitnya baru pergi dari desa. Apakah Senior Qi sudah meninggal? Sepertinya usianya lebih dari 90 tahun. Sayang, kemana cicitnya pergi? Qiyun pergi ke kota dengan Bos Lin. Kabarnya dia anak keluarga Lin. Apakah maksudmu grup Lin? Iya, betul. Ke grup Lin sekarang. Aku ingin semua info tentang Qiyun dalam 30 menit. Siap? Lily, Tuan Qi ada di pihakku. Kenapa kamu terlihat lebih cemas dariku? Awalnya aku minta dia temani siaran langsung hari ini. Kalau dia mangkir, gimana jelasin ke fansku? Bukannya kamu kesini mengantar pesanan untuk ayahmu? Kok malah cari Tuan Qi buat live stream? Sudah, biarkan. Aku harus urus keduanya. Lily, mulai sekarang Tuan Qi jadi wakilku. Kamu boleh carry dia, tapi jangan seperti hari ini, jangan langsung bawa pergi. Harus lapor dulu ke aku, paham? Oke, aku mengerti. Bagus Tuan Qi. Anda ternyata selamat. Kukira kakakku akan berbuat sesuatu. Syukurlah, Tuan Qi. Kukira kita tidak akan bertemu lagi. Pinggangku. Aku tidak tahan. Pinggangku. Ada apa dengan pinggangmu? Bos Lin ini keterlaluan. Untung badanku kuat dan baik-baik saja. Seberapa keterlaluannya dia? Bilang, aku yang hadapi. Masalah ini sudah selesai. Dia tak akan gangguran karena kita lagi. Hal yang kita bicarakan dulu. Semua sudah siap. Aku akan ajak kamu ke rapat pemegang saham untuk notarisasi penuh. Setelah pemungutan suara, kamu akan diakui secara resmi. Sudah ditentukan. Tunggu sebentar. Kamu tidak bisa temui pemegang saham dengan pakaian lusuh. Konon Presiden Xiaolin telah mengatur rapat umum pemegang saham hari ini untuk menunjuk wakil manajer umum baru. Dan posisi ini pasti untuk Tuan Muda Chen. Sepertinya Jingjing berubah hati dan bersedia menyetujui aliansi pernikahan dengan keluarga Chen kami. Sesama pemegang saham, jangan lupa datang minum anggur pernikahan kami nanti. Tuan Muda Chen, ayahmu adalah salah satu pendiri grup Lin, dan kau begitu tampan. Kurasa Presiden Lin sudah tak sabar menikahimu besok. Apa yang kau bicarakan? Kamar hotel bisa dipesan langsung. Tapi pernikahan harus melalui prosedur resmi.
Ayah menyuruhku menghadiri rapat ini untuknya karena ingin fokus membina diriku, agar aku bisa segera menikahi penerus grup Lin di masa depan. Dengan ini kumumukan rapat umum pemegang saham resmi dibuka. Yang akan dipilih hari ini adalah Tuan Qiyun sebagai wakil manajer umum grup. Qiyun. Jingjing. Kau salah? Bukankah wakil manajer umum harusnya aku? Benar? Dari mana munculnya Qiyun ini? Aku tak pernah dengar namanya. Kalian apa yang dimilikinya? Mungkin dia menaklukkan Presiden Lin dengan keahlian di ranjang? Jingjing, kau harus beri penjelasan logis. Apa kualifikasi pria ini sampai bisa mengalahkanku? Tuan Muda Chen sebagai bisnis keluarga, eksekutif senior grup Lin harus berasal dari keluarga Lin. Apa salahnya aku menempatkan orang-orangku sendiri? Manajer umum grup Lin sudah memberi perintah. Mengapa ragu? Ayo angkat tangan dan umumkan aku sebagai wakil manajer umum baru. Hei orang Kampungan. Hak apa kau ikut campur pembicaraan dewan direksi? Apa hakmu ikut campur percakapan dewan direksi kami? Ini benar-benar menyentuh titik lemah keluarga Chen. Keluarga Chen sudah bertahun-tahun ingin menikahi keluarga Lin. Keluarga Chen dan Lin berselisih. Kali ini akan rumit. Jingjing, kalau begini caranya, aku akan bicara terus terang. Jika kau ingin dia jadi wakil direktur utama dan disetujui keluarga Chen, kau harus menikah denganku. Chen Bing, maksudmu APA? Hari ini kita memilih wakil direktur utama, bukan pernikahanku. Jika kau menolak, aku akan pakai hak veto ayahku sebagai pendiri untuk keluarkan dia dari Lin Group. Apa yang kau maksud? Si kampungan, keluar dari Lin Group sekarang. Bagaimana kalau aku tidak mau keluar? Jika gaji ta une en juta en yuan cuilan. Mokako ganti? Kau memang tak tahu malu. Baik, jadi wakil direktur utama butuh kemampuan, bukan skenario. Ini pesanan senilai 1,8 miliar yuan dari keluarga Chen untuk grup ini kuartal ini. Khusus untuk nominasikan aku sebagai wakil direktur utama baru Lin Group. Apa kontribusimu? Oleh-oleh kampungmu? Sebenarnya ubi manis dari desa sebelah cukup enak. Grup kita bisa beli produk pertanian sebagai tunjangan karyawan, dan minta diskon dari Tuan Qi. Tidak masalah. Keluarga Chen punya kekuatan finansial. Dengan APA kau lawan aku? Chen Bing, ini Lin Group, bukan Chen Group. Yang berkuasa di sini adalah Jingjing. Kau cuma wakil ayahmu, bukan anggota dewan direksi. Sok gaya apa lagi? Nona Guan, kalau aku tidak pantas, APA kau lebih pantas? Ini urusan internal grup kami. Jika kau masih ikut campur, jangan... Kalau berani perintah orang di sini lagi, jangan paksa aku menggesermu. Chen Bing, sok jagoan buat apa di sini? Lily, ini tempat rapat, bukan berantem. Tenengla. Pulang. Para direktur, keluarga Chen mencalonkan saya sebagai wakil direktur utama dengan pesanan 1,8 miliar yuan. Siapa setuju dan siapa menolak? Saya setuju. Kami setuju. Jitu dong, Jingjing. Cepat umumkan keputusannya. Setelah ini, kita urus surat nikah. Chen Bing, jangan lupa selain keluarga Chen, keluarga Lin punya hak veto. Apa aku kasih muka? Kau sengaja carry masalah hari ini? Lihat aku pakai jas terus kira aku nggak berani mukul? Tuan Muda Chen, jaga sikapmu. Kalau nikahi direktur Lin, urus dia di rumah keluarga Lin. Ini kan perusahaan. Setelah nikah, Lin Group akan jadi milikku juga. Kalau berani melawan, akan aku marahi di depan semua orang. Chen Bing, jangan berhayal. Mati pun aku takkan menikahi. Tampangnya rapi. Tapi kau monster berkedok manusia. Siapa yang kau sebut monster? Kau itu monster berkedok manusia. Ada masalah? Pelangi. Dan kalian bertiga. Kalian bertiga, pengkhianatannya keterlaluan. Kalau Direktur Lin tak jadi menikah, bersiaplah kalian dipecat. Kalau tidak nikahi Tuan Chen, mau nikahi orang gagal sepertimu? Le Lucon. Kampungan. Berani tantang aku? Baik, kalau bisa dapat pesanan di atas 1,8 miliar, aku akui kau sebagai wakil direktur. Kalau tidak...
Minum ini dan minggat. Minum ini dan keluar dari grup Lin. Chen Beng, kau keterlaluan. Apa aku yang keterlaluan? Lin Jing, justru kau yang lebih tidak masuk akal. Jangan kira aku tak tahu taktikmu. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Semuanya walau aku biasa sak. Tapi bukan bodoh. Kau promosikan si kampungan ini jadi wakil manajer umum hanya untuk seimbangkan kekuasaan keluarga Chen dan Lin. Ini cuma upaya menunda kemunduran keluarga Lin di grup ini. Nona Lin, apa maksudnya? Jangan-jangan kau menjadikanku wakil manajer bukan karena ingin balas budi? Balas budi? Dasar pecundang, kau sedang dimainkannya. Sekarang kau jadi sasaran utama. Siapapun di luar keluarga Chen Gelin yang berani ambil posisi ini, akhirnya cuma satu, mati. Si bodoh kecil ini dikibulin direktur, Lin sampai sekarang tak tahu apa-apa. Tak ada yang gratis di dunia ini. Dasar anak kecil berpikir bisa sukses instan tanpa pengorbanan. Lin Jing, jadi aku cuma pion untuk mengalihkan serangan keluarga Chen? Comment bongis-tu c'est la maïs? Kau punya Death Index Needle Pelinda, masih cekat APA, lagi pula kita sekarang berada di perahu yang sama. Bahkan jika kau mundur sekarang, keluarga Chen takkan melepaskanmu. Jangan khawatir, aku akan melindungi. Apakah selama Tuan Qi bisa berkinerja lebih baik dari Chen Bing, dia layak jadi wakil manajer umum? Benar, tapi siapa yang mau beri 2 miliar ke anak ini tanpa alasan? Jangan sampai aku lihat 2 orang bodoh sekaligus hari ini. Chen Bing, siapa yang kau sebut bodoh? Nona Guan, peringatan terakhir. Ini urusan internal grup kami, kau tak berhak ikut campur. Benarkah? Lalu jika aku beri Master Qi pesanan bernilai 2 miliar, bisakah aku ikut campur? Cukupkah kinerja ini untuk... Apa pertunjukan ini cukup membuat keluarga Chen diam? Kontrak senilai 2 miliar. Apa maksudmu sebenarnya, Guan Lily? Ini kontrak pengembangan properti kerja sama keluarga Guan dengan Jingjing. Sekarang kutetapkan kontrak ini atas nama Master Qi. Jingjing, jadi kau minta aku bawa kontrak untuk bantu Master Qi? Tuan Muda Chen, kinerja Tuan Qi 2 miliar lebih tinggi dari punya. APA lagi yang masih kau sengsikan. Guan Lily, Lin Jing. Kalian berdua gila apa? Sudah diremukin sama dia sampai begini? Bukan urusanmu. Hari ini posisi wakil direktur pasti untuk Master Qi. Lin Jing, urusan kau jadikan aku pion hari ini kubiarkan dulu. Setelah urus Tuan Muda Chen ini, aku pasti minta pertanggungjawaban. Dasar Monnier. Masih ada pembelaan lagi, minum sendiri, Ren Zhonghuang. Ini, produksi dan jual sendiri. Halo ayah. Ada masalah. Lin Jing itu menjadikan si kampungan jadi wakil direktur. Dia tolak pernikahan dan suruh aku minum air seni. Ayah, cepat ke rapat direksi untuk membantuku. Kalian tunggu saja. Chen Bing, sudah besar masih lari ke orang tua. Kukira kau hebat. Tuan Muda Chen, pria harus tepati janji. Nanti, Ren Zhonghuang, nya dingin. Apa yang kau omongin? Dasar anak kecil. Tuan Muda Chen, jika ingkar janji lagi, saya bisa halangi suksesi jabatan direktur. Kalau tak mau minum segelas air seni ini, tak apa. Tapi kau harus kembali ke posisimu dengan jujur. Kalau berani buat masalah lagi, keluarga Chen bisa kehilangan kendali grup Lin karena... Sesuai perjanjian, Tuan Qi telah capai kinerja 1,8 miliar yuan, lebih tinggi dari Chen Bing. Keluarga Chen harus Mari mulai pemungutan suara. Karena senior Chen tidak hadir, keluarga Chen tak bisa lawan keluarga Lin. Lebih baik berpihak ke yang lebih kuat. Baik. Mulai hari ini, Tuan Qi akan jadi... Siapa berani dukung proposal ini? Berani-beraninya kalian setuju? Siapa yang kasih nyali? Chen Lei pendiri grup. Lebih baik ofensif Lin Jing daripada dia. Turunkan tangan saja. Kalian 3 pelin-pelan ingkar janji. Hasil voting sudah berlaku. Saya umumkan. Dasar anak kecil. Saat saya dirikan grup dengan ayahmu, kau masih jani. Siapa yang kasih nyali untuk acukan saya? Chen Lei. Berani-beraninya pukul orang dalam rapat. Nah, siapa yang kau sebut kampungan tadi? Ayah,
orang ini. Dasar anak kecil. Kau yang pak. Nah, aku kasih penjelasan. Kalau nurut, Ferrari yang akan mengantar. Kalau melawan, mobil jenazah yang datang jemput. Bapak, sekarang negara hukum. Masih mau bunuh orang? Di grup Lin, sayalah yang buat hukum. Bunuh kau pun bisa kusalin ke karyawan. Hasil voting batal. Xiao Jing, minggir dan diam. Sekarang saya yang pimpin rapat ini. Siapa bilang? Karena saya kepala keluarga Chen. Kau kuma, anak kedua Kilyargelin. Lawan saya, minta kakakmu datang dulu. Nyonya Lin, tanpa ahli waris pria, pamormu pasti jatuh. Nyonya Lin, lebih baik menyerah saja. Perkawinan Chen Lin akan menguntungkan semua. Lihai benar kalian ikuti arah angin. HMPH, kami berpihak pada yang paling kuat. Karena ketua Chen hadir, tak perlu melawan. Baik. Sekarang bahas proposal. Pertama, putraku jadi wakil presiden grup Lin. Kedua, pernikahan Lin Jing dan putraku sebulan lagi. Kontrak nikah akan dibahas dengan Lin Hui. Ketiga, kau kusomasi karena menipu Lin Jing. Minimal 30 tahun penjara. Kejam. Ini mau membunuh orang. Iyun, minum, Ren Zong Huang, ini, mungkin kubantumu. Dazar Bajingan. Fitnah itu melanggar hukum. Kau tahu hukum? Ulangi. Di sini sayalah hukumnya. Voting 3 proposal ini. Angkat tangan sekarang. Voting disahkan. Selanjutnya. Oke, hasil voting disetujui. Selanjutnya. Orang-orang kolot. Daripada fokus kembangkan Lin Group, malah ribut terus. Lin Hui, kamu datang di saat tepat. Ayah, masa ini disebut, datang tepat waktu? Direktur Lin dari keluarga musuh kita. Kamu tidak tahu? Lin Hui dan Lin Jing selalu berselisih. Lin Hui mendukung pernikahan aliansi Lin Jing. Dia datang sendiri, jadi saya tak perlu kirim surat lamaran. Pernikahanmu dengan Lin Jing bisa langsung diproses. Chen Lei. Aku manusia, bukan barang. Kau dan kakakku tak berhak mengatur nasib. Kau memang bukan barang. Kau cuma alat untuk aliansi pernikahan. Orang rendahan seperti dia inilah barang dagangan kami. Setelah rapat, anak ini akan kujual. Hasil jual organnya akan jadi mahar pernikahan kami ke keluarga Li. Bon ça tua. Jual organ itu melanggar hukum. Dasar penchkut. Takutnya, aku penguasa Chuanqing. Punya koneksi legal dan ilegal. Sekalipun kami jual organmu, ayahku cukup kasih komando. Shenlai, jaga ucapanmu. Ini kantor Lin Group, bukan pasar gelap. Baik. Lin Hui, segera tulis kontrak nikah. Malam ini juga adikmu harus menginap dengan anakku. Jangan tunda pernikahan ini lagi. Dasar pelacur. Sekarang kau milik. Malam ini kuakhiri hidupmu dan kau akan tahu Brengsek. Lepaskan Jingjing sekarang. Ayah, cepat izinkan Jingjing menikah denganku. Aku akan menyiksanya. Lin Hui, setelah kontrak pernikahan selesai, kau bisa santai jadi manajer. Ku janji Lin Group akan terus berkembang, dan bagianmu tak akan berkurang. Benar, persekutuan Shenzhen akan membawa keuntungan besar bagi Lin Group. Direktur Lin Junior sudah dirasuki. Sebagai kakak dan kepala keluarga Lin, kau harus hentikan dia merugikan grup. Kakak ipar, cepat izinkan Jingjing menikah denganku. Jamin tahun depan keluarga Lin akan punya cucu laki-laki gemuk. Sudah saatnya adikku menikah dan melahirkan penerus laki-laki untuk keluarga Lin. Lin Hui, Lin Jing adalah adik kandungmu sendiri. T'as eu qu'à coquer lui Argachen, c'est parti à pas? Kau dorong adikmu ke lubang api? Dasar anak kurang ajar. Berani-beraninya memanggil kepala keluarga Lin langsung namanya. Bukan urusanmu. Duduklah, kakek tua. Direktur Lin SR, bantu adikmu ini sebagai bentuk kebaikan padaku. Ini usulku. Aku rela menemanimu tidur selama sebulan penuh. Dasar anak kecil. Berani-beraninya menawar? Kau bukan mau bantu adikku, tapi lindungi bakarmu.
Mulai sekarang, perkataku mutlak. Yang menentang berarti siapapun yang tidak setuju berarti melawan keluarga Lin. Baik. Jingjing, kakakmu telah menyerahkanmu padaku. Malam ini akan kubuat kau merah. Kakak, jangan lakukan itu. Aku tahu membawa Tenki kembali tanpa izin adalah melawan. Tapi keputusan hari ini menyangkut kendali keluarga Lin atas grup Lin. Dua hal ini tak boleh dicampur. Kak Hui, maukah kau terjang Jingjing ke tebing dan nikahkan dengan Chen Bin si gila ini? Saya umumkan pengangkatan resmi TN Kyun sebagai deputi manajer grup Lin yang langsung bertanggung jawab padaku. Soal pernikahan adikku, sampah impoten sepertimu tak layak menikahinya. Apa aku tak salah dengar? Direktur Lin Senior akan veto proposal Direktur Chen Senior. Dan pemuda ini langsung lapor ke Direktur Lin Senior. Bukankah berarti setara dengan Direktur Lin Junior? Lin Hui, maksudmu APA? Kau mau putus hubungan dengan keluarga Chen? Lagi pula, kau belum coba anakku. Mana tahu dia tak bisa? Paman Chen, anakmu yang tak berguna ini sampai ditolak semua wanita di Chuancheng. Ini sudah rahasia umum di Chuancheng. Kakak ipar, seharusnya kau setuju, bukan melawan. Berdirilah di pihak kami. Siapa kakak iparmu? Tak ada saudara impoten sepertimu dalam keluarga. Anak kecil, Direktur Lin sudah umumkan hasil. Aku deputi manajer, jangan coba-coba mengaku hubungan. Kak Hui memang bijak. Dalam hal prinsip penting, kau tak akan melawan keluarga sendiri. Tentu. Walau biasa tak ikut campur, bukan berarti tak perhatikan keputusan grup. Dalam hal prinsip penting, aku masih punya penilaian sendiri. Kakak, terima kasih. Sama-sama. Segera urus hal-hal yang perlu. Ya, baik. Ada hal lain? Jika tidak, rapat ditutup. Berdiri. Ikut aku. Masih banyak yang harus kau pelajari setelah menjabat. Lin Hui, kau tak... Paman Chen, jangan coba tekan aku dengan umurmu. Kita sama-sama kepala keluarga. Setara. Aku tak kalah dari Anda. Baik, akan kujatuhkan kau. Chen Lei, pikir konsekuensinya sebelum bicara. Kau keras kepala tak mau gabung dengan Chen. Lebih baik kita hentikan. Aku akan jual semua saham Lin Group milik keluarga Chen di pasar sekunder. Tarik dana dan runtuhkan pasar? Kau ingin bangkrutkan Lin Group? Chen Lai, Beraninya. Kau ingin memutus akar Lin Group. Memang kenapa? Inti grup tetap keluarga Lin. Jika bangkrut, kau yang tanggung. Chen hanya rugi uang, tak pengaruhi pondat. Sekarang juga kau akan kujatuhkan. Lin Hui, ini akibat kau paksa kami bertindak. Kau dan adikmu tak mau dengar Chen. Baik, kita hancur bersama. Mulai sekarang jual semua saham Lin Group dalam 1 jam. Aku akan ajari kedua itu. Ini peringatan terakhir. Waktumu 1 jam. Pilih. Lin bangkrut dengan utang 200 miliar dan si kampungan ini. Atau kawinkan diri dengan Chen sebagai pemimpin. Pilih. Nyonya Lin, saham Lin Group dijual massal. Harga Angela... Chen Lai, kau akan mati mengenaskan. Kak Ipar, tunggu. Lin Hui, bukannya kau yang ngotot dukung si kampungan ini jadi wakil direktur? Kenapa sekarang diam 1000 bahasa? Aku hitung sampai 3. Kalau diam saja, aku suruh tim percepat penjualan. 3, 2. Siapa yang telpon jam segini? Allô? Nat, Kajion, YK, c'est Yakui Yun. Bapak siapa? panggil saja Paman Huo. 30 tahun lalu, kakek buyutmu menyelamatkanku. Aku sedang buru-buru ke grup Lin untuk menjemputmu. Kalau gitu cepatlah ke sini. Xiaoyun dalam bahaya. Cepat. Halo, kamu gila. Nak, kau sudah di ujung tanduk. Berlegak. Nak, jangan cari orang buat mengulur waktu. Aku paling benci orang tak menerima nasib. Berhenti melawan. Lin Hui, kalau tak setuju sekarang, harga saham Lin Group akan anjlok sampai aset tak bisa bayar utang. Bos Lin, sudah begini. Lebih baik cepat-cepat setuju. Betul, aksi jual saham Chen Family bernilai puluhan miliar. Kalian berdua tak sanggup lawan. Lin Hui, ini kesempatan terakhirmu. Masih mau sia-siakan? Dengarlah, meski grup bangkrut, keluarga Chen cuma rugi puluhan miliar. Kami tetap keluarga kaya.
Sementara kalian hanya bisa goyang telanjang di KTV milikku. Ku berani taruhan, kalian tak akan berani bertahan. Hari ini kalian berdua akan... Kau brengsek, jangan sentuh aku. Aku sebelumnya masih menghormatimu, jangan jadi tak tahu terima kasih. Kau punya 3 menit untuk tulis pernyataan setuju aliansi pernikahan antara keluarga Lin dan Chen. Sebagai kepala keluarga Lin, mengakui keluarga Lin akan tunduk pada keluarga Chen. Segera Tande Tanggani, untuk beri... Bangsa tua, lepaskan kakak Dalin. Tuan Chi, Tunggu setelah 2 saudari ini kutangani, giliranmu nanti. Keluarga Lin sudah tamat. Kedua saudarinya tak tahu sopan santun. Untung kita bertiga mengkhianati mereka tepat waktu. Tuan Chi, maaf telah minayretmu ke masalah ini. Bukan salahmu. 2 monster dari keluarga Chen lah biang kerok. Apa benar tak ada solusi? Siapa tadi yang mengaku Paman Huo? Sudah puas mengintip kalian bertiga? Kalau sudah, cepat tangkap si pengganggu ini. Bagian kalian akan diberikan setelah ini selesai. Tuan Chi, Jangan bergerak atau kamu. Tuan Chi, Lin Hui, kesabaranku terbatas. Mari ku bantu ambil keputusan. Bagaimana kau mendapat ini? Kau memotretku diam-diam? Xiao Cheng, kau sibuk you're a scrub. Tak tahu cara iparmu mati? apa maksudmu? Sudah lama beredar kabar kakakmu rakus, hingga iparmu tewas kelelahan. Wahahaha. Berani-beraninya kau mengancamku? Aku punya banyak video dan fotomu. Jika tak mau dipermalukan... Omong kosong. Suamiku memang sakit-sakitan. Dan semua rumor itu palsu. Aku tak peduli itu benar atau tidak. Di video, kau sakit di kambuk, diokot, main lilan, simuanya ada, Tande Tanggani dokumen sekarang. Atau dalam 3 menit, ini akan diputar di semua layar iklan kota. Qiyun, kau benar-benar orang udik. Hari ini matamu terbuka melihat video mesum si Jalang Lin Hui. Kodan ayamu tak taumalu. Dulu hancurkan pasar. Sekarang ancam pakai foto mesum? Chen Lei, ini urusan keluarga Chen dan Lin. Lepaskan Chiyon dulu. Aku akan pertimbangkan tanda tangan. Kau tak berhak menawar. Cepat tulis pernyataan. Pasti ada cara untuk mengubah situasi. Aku pernah selamat dari krisis hidup mati. Kali ini pasti ada perubahan. Paman Huo, Marga Huo. Aku paham. Chen Lei, TN Huo dari Yulong Group adalah ayah baptis. Jika kau sentuh kami, dia takkan memaafkan. Bocah, setelah lama diam, cuma ini bohonganmu? Yulong Group konglomerat keuangan terbesar di Cina. Mana mungkin kau kenal TN Huo dari Yulong Group? Keluarga Chen di Chuancheng pun terpandang. Tapi tak bisa hubungi Yulong Group. Mana mungkin kau punya hubungan? Bohongmu tak masuk akal. Kalian 3, seret dia ke pasar gelap untuk dipotong-potong. Aku ingin lihat bagaimana TN Huo akan mengejarku. Siapa berani menyakiti Qiyun? Siapa berani menyakiti Qiyun? Benar Huo Jinshui, Direktur Grup Keuangan Yulong. Vualampu ternyata jadi kenyataan. Astaga, tak kusangka bisa bertemu orang TV di dunia nyata. Tuan Huo, Grup Lin sedang urusan internal. Mohon maaf, bolehkah kami menjamu Tuan lain kali? Siapa Qiyun? Saya Qiyun. Apa Bapak Huo yang tadi menelepon? Ya, Xiaoyun. Katakan saja, hari ini pamanku yang akan membelamu. Paman Huo, Anda harus membelaku. Bajingan ini dan ayahnya memaksaku minum air seni. Bahkan mengancam akan mencincangku. Beraninya kalian. Tenang, Xiaoyun. Mereka akan kubalas 2 kali lipat. Tuan Huo, keluarga Chen tak bermaksud buruk. Ini pasti salah paham. Salah paham? Mereka bahkan mau merebut Xiaolin dan Dalin dariku. Mereka jual saham dan hancurkan pasar demi memisahkan kami. Ini demi kebaikan Grup Lin. Lagi pula ini urusan internal Grup Lin. Sebagai senior, Tuan Huo harus taat aturan. Xiaoyun. Beruntungnya kau ditemani 2 wanita cantik ini. Berapapun saham Chen yang dijual, aku Huo Jinshui yang beli. Silakan jual semuanya. Bisnis normal seperti ini bukan campur tangan. Tuan Huo, apa Bapak akan menopang harga saham Grup Lin demi anak ini? Jika keluarga Chen jual semua saham, Grup Lin bisa rugi puluhan miliar. Bukankah ini seperti membuang uang ke lubang api? Aku senang bertemu Xiaoyun hari ini. Puluhan miliar saja tak masalah.
Ratusan miliar pun selama Xiao Yun mau, aku lakukan. Perintah ke grup Yulong. Akuisisi semua saham grup Lin yang diperdagangkan. Semua saham yang dibeli dialihkan atas nama Qiyun. Kakak, kita diselamatkan. Xiao Yun, 10 menit lagi kau akan jadi pemegang saham terbesar kedua grup Lin. Segera hentikan penjualan dan upayakan pembelian kembali saham. Tuan, sudah terlambat. Saham grup Lin yang dijual sudah habis dibeli. Keluarga Chen tak punya saham lagi. Ayah, tak apa. Meski kehilangan saham, kita masih punya uang, kan? Jangan kira kalian keluarga Chen bisa seenaknya menindas keponakanku. Kira-kira aku akan biarkan kalian tarik dana dari bursa saham? Mungkinkah? Mustahil. Uang yang sudah di tangan kok bisa hilang? Huo tua, mana mungkin kau punya kemampuan? Tidak tahukah kamu sumber kekayaan konsorsium Yulong? Aku, Huo Jinjui, sudah puluhan tahun menguasai bursa saham. Cukup aku laporkan ke tim pengawas tentang short selling jahatmu, dana sahammu langsung dibekukan di bank. Lalu keluarga Chen benar-benar tak punya uang? Paman Huo, bukankah ini terlalu kejam? Ani akibat menghina Anda. Keluarga Chen di Chuancheng akan jadi kanto. Saya laporkan keluarga Chen di Chuancheng melakukan short selling jahat. Segera selidiki. Tidak, walau kau pengusaha besar, tak bisa mainkan otoritas pengawas. Ayah, cepat cairkan uangnya. Bapak Chen Lei, semua rekening dana Anda dibekukan karena short selling jahat. Tunggu hasil investigasi. Tuan Huo, saya salah. Ampun. Saya rela lakukan apapun. Jangan hancurkan keluarga Chen. Ayah takut apa? Bunuh tua bangka ini, kita masih bisa bereskan. Beijing Gan. Barony Senta Tuan Huo. Sudah. Mau hancurkan keluarga Chen? Sujit. Tuan Huo, maafkan saya. Saya sedang tidak waras tadi. Ampuni saya Tuan Huo, maafkan saya. Aku sedang tidak waras tadi sampai ingin menyerangmu. Lepaskan aku seperti buang angin saja. Aku orang luar. Minta maaflah ku yang kau sakiti. Tak usah merendah padaku. Kuyun, jangan. Tuan Chi, tolong cepat bantu aku membujuk Tuan Huo. Keluarga Chen tak boleh hancur. Aku akan bersujud minta maaf. Apa aku terlihat seperti orang baik-baik yang bodoh? Tadi kau teriak minta aku mati, mau minta aku selamatkanmu sekarang? Masuk akal? Lin Hui, Xiao Jing, demi hubungan ayahmu dan aku sebagai pendiri, tolong maafkan aku dan bantu bicara ke Tuan Huo. Bangsa tua, lama kau mengincar keluarga Lin. Semoga kau mati lebih mengenaskan. Tuan Chen, tadi kau ancam akan jual aku ke pasar gelap? Kini giliranku membalas. Untukmu Chen Bing, sudah kukatakan akan kubuat kau memproduksi dan memasarkan barangmu sendiri. Memasarkan barangku sendiri? Apa maksud? Tidak. Aku tak mungkin minum ini. Sangat menjijikan. Dasar kurang ajar, minum. Tidak. Minum. Kemari dan habiskan ini. Direktur Chen, tega kau suruh anakmu minum itu. Pemimpin yang bengkak, bawaan pasti ikut seset. Chen Bing sombong dan kasar, tapi ayahnya lebih kejam lagi. Tian Chi. Putra saya sudah menurut. Anda lihat kicelasan keluarga Chen. Bisakah kami dimaafkan? Qiyun baru bilang mau memotongmu dan jual di pasar gelap. Qiyun, ayah dan anak keluarga Chen sudah tak berbahaya. Jangan lakukan hal ilegal. Tentu. Saya warga taat hukum. Ini usulku. Kalian kuberi tiket pesawat ke Afrika. Kalian harus berangkat dalam 3 hari dan kerja sebagai penjaga kebun binatang. Bagaimana memberi makan singa seumur hidup? Setidaknya kalian tetap hidup. Baik. Asal kami selamat, kami bisa lakukan apa saja. Ayah, jangan setuju. Aku tak mau memberi makan singa. TNQ sudah mengampuni. Mengapa berani melawan? Diam kau. Sangga memalokin. Pergi dari sini. Ya. Kami segera pergi. Pas mon Huo. Si la camp du duc se vantard. Xiaoyan, 30 tahun lalu, kakek buyutmu menyelamatkanku.
Hari ini kau kuberi dana 10 miliar yuan. Ani mewujudkan impianku. Terima kasih Paman Huo. Omong-omong, maafkan aku berpura-pura jadi keponakan. Bukan cuma keponakan, jadi anak angkat pun boleh. Apa Tian Huo mau angkat Qiyun? Xiao Yun, apa kakek buyutmu mewariskan jarum maut padamu? Begitu rupanya. Paman Huo juga punya rencana. Ingin memakai jarum mautku untuk hidup lebih lama. Beliau memberikannya padaku. Masih bersamaku. Baik. Jangan lupa sering-sering mengunjungiku. Aku masih butuh jarum mautmu. Xiao Yun, jangan putus komunikasi denganku. Siap. Paman Huo, kita tetap berhubungan. Ada urusan mendesak, aku permisi dulu. Tuan Qi, Anda pahlawan keluarga Lin. Bagaimana caranya kami membalas budi? Adikmu masih di sini. Apa maksudmu, Tuan Lin? Kakak, mau melakukan apa? Apa yang dikatakan Chen Lei benar? Kakak sebenarnya? Adik, kamulah penerus grup kami. Ada hal yang tak pantas kau tangani. Kalian berdua keluar dulu. Aku akan balas kebaikan Tuan Qi atas nama grup Lin. Tak perlu membala. Ini kewajiban. Silakan terima, Tuan Qi. Kak Hui, lepaskan Guru Qi sepet. Tampaknya Guru Qi dan Kak Hui sudah dekat. Harus kurebut Guru Qi kembali. Guru Qi pasti lala. Ayo pulang, akan kuberi Tidak. C'est Madame Akule la Seponjang, Madame Dan Punggungku Belum Puli. Sekarang mereka terus mengincarku. Lebih baik aku bersikap tegas. Aku dan Lin Jing masih ada urusan. Bisakah kalian tunggu di luar dulu? Lin Jing, Hui Hui dan Lili hanya ingin merawatku. Jangan overthinking. Kalian lanjutkan obrolannya. Aku pulang dulu. Aku akan siapkan camilan. Kakak, bawa Tuan Qi ke rumahku malam ini untuk merayakan. Karena grup Lin bangkit dari ambang kebangkrutan, kita harus berterima kasih pada pahlawan kita. Ikut aku siapkan jamuan perayaan. Aku masih perlu bicara dengan Master Qi. Kak Hui bisa pulang dulu. Mau bicara apa? Ayo bantu siapkan jamuan. Jangan kira aku tak tahu niatmu. Qiyun milik keluarga Lin. Tak mungkin kuberi kau rebut yang sudah di genggamanku. Ayo pergi. Tuan Qi, tak disangka kau kenal orang berpenggara seperti Tuan Huo. Aku tak bisa membalas jasa Tuan selamatkan grup Lin hari ini. Sebenarnya, kau pakai aku sebagai umpan untuk keluarga Chen. Berry Pongelazan. Tuan Qi, maafkan aku tidak memberitahu sebelumnya. Tak perlu maaf. Aku hanya ingin tahu imbalanmu. Qiyun, kini kau jadi direktur kedua dengan dukungan Tuan Huo dan kuasai separuh aset grup. Ganti rugi materi tak relevan lagi. Yang bisa kuberi hanya... Qiyun, kuharap kau bisa lebih lembut. Kau benar. Aku tak kekurangan uang. Tapi butuh orang yang bisa membantu. Begitu. Tak boleh buang waktu, ayo kita mulai di sini. Tunggu. Kenapa kau buka baju? Ada kamera di tempat umum ini. Bukannya maksudmu begitu? Apa aku seperti monster seperti Chen Bing? Bukan tubuhmu yang kuinginkan. Aku butuh bantuanmu mengelola uang. Mengelola uang? Kekayaanku sekarang puluhan miliar. Uang sebanyak ini perlu dikelola. Kan? Kurasa kalian bersaudara Lin cocok. Tuan Qi, visimu memang jauh ke depan. Meski hartamu puluhan miliar, tanpa pondasi keluarga kau bagai eceng gondok tak berakar. Cara terbaik mempercayakan aset ke Yulong Group atau biar Lin Group yang kelola. Jika kau setuju bekerja untukku, urusan tadi tak akan kubicara lagi. Baik. Kujanjikan, tapi ini bukan solusi jangka panjang. Sesungguhnya, menikahi putri keluarga kaya adalah solusi permanen. Perkawinan aliansi? Ya. Apa maksud Lin Jing? Dia ingin aku nikah. Pak Qi, saya datang menjemput Bapak dan Jingjing. Kak Hui hamper selesaikan semua persiapan. Baik, kami segera turun. Ayo bahas di perjalanan. Kita ke rumah kakakku dulu. Tak disangka, aku terjungkal di selokan. Sekarang aku jadi miskin. Dari kepala keluarga kaya jadi gelandangan. Kakak, tak bisakah kita bangkit lagi? Kau ke Afrika untuk stabilkan situasi dengan pertunjukan. Aku bawa sisa dana puluhan juta ini, cari cara ke luar negeri.
Nah, ambil 1 juta ini. Jangan susah-susah di sana. Setelah urus jaringan dan dana kembali, keluarga Chen tetap terhormat. Dasar anak kurang ajar. Mau memberontak? Benar, aku memberontak. Bapak tua brengsek. Aku tak mau ikut aturanmu. Maksudmu? Aku ayahmu. Kau ayahku? Saat kau paksa aku minum air seni di rapat pemegang saham, kau anggap aku anakmu? Kalau kau tak berani balas dendam, aku yang akan lakukan. Kau pikir 1 juta bisa jadikan aku kambing hitam? Anggap aku APA? Anjing liar di pinggir jalan? Tuan Muda Chun, kau berani bunuh CEO Chen Senior. Ini baru permulaan. Aku akan ambil kembali semua yang hilang hari ini. Bersedia bekerja sama, kalian semua dapat 1 miliar yuan setelah ini selesai. Tidak mau, nasibmu akan seperti Chen Lei. Pilihanmu. Saya Perina Tuan Muda Chun. Baik, panggil lebih banyak orang. Jika tak salah, Kyun dan kedua sundal itu sedang bersenang-senang sekarang. Aku mau kalian ikat Kyun dan kedua sundal itu untukku. Lokasinya di restoran tua yang terbengkalai di pinggiran kota. Menjadi. Malam ini, aku akan buat dia muntahkan semua harta keluarga Chen. Segera lakukan. Geledah semua rumah mewah keluarga Lin sampai tuntas. Laksanakan, saya. Posisi Kyun di grup ini penting, dan dia dekat dengan grup Yulong. Keluarga Lin harus melayaninya dengan baik. Tapi aku masih berkabung untuk mantan suami. Tak bisa menikah lagi. Maka aku akan jodohkan kau dengan adik perempuanku. Ki, siapa kau? Sedang apa kalian? Kami diutus Tuan Chen untuk Di mana Kak Hui? Kak. Kami di sini, Kak Hui. Ada bahaya. APA. Kakakku dalam bahaya? Kita semua yang dalam bahaya. Apakah Chen Bing ingin melawan balik? Guru Chi, aku sangat dekat. Harus bagaimana? Halo, Paman Huo. Cepat lacak lokasi ponselku. Kami dalam bahaya. Ini terlalu mudah. Kami hanya duduk menunggu, lalu menangkap kalian semua. Tuan Chi. Guru Chi. Tuan Chi. Tuan Chi. Bawa mereka semua. Setelah ini kita jadi jutawan. Cut. Semuanya selesai. Kami segera bawa orangnya. Dasar Jalong. Tanda tangani ini. Aku janji tak ganggu grup. Kau tahu, saudarimu ada di tanganku. Jika tak mau menandatangani, aku akan membunuhnya hari ini. Kesabaranku ada batasnya. Aku hitung sampai 3. 3, 2, 1. Aku akan tanda tangan. Asal kau bebaskan saudaraku dan Kyun, aku serahkan semua sahamku di grup Lin. Nah, begitu dong. Tanda tangani. Sudah ku tanda tangani. Bisa kau lepas mereka sekarang? Lepaskan mereka? Kau sudah setuju. Sekarang kau tak bisa menawari. Ikat mereka. Chen Bing, kau bayangkan. Kau akan mati mengenaskan. Bahkan sebagai hantu pun aku takkan membiarkanmu. Kau tahu, target berikutnya si kampungan itu. Ayo pergi. Biarkan dia siuman. Keluarga Chen ternyata belum kapok. Berani beraninya mampuli koran. Suruh ayahmu keluar. Di mana dia? Aku,
Bajingan tua Chen Lei sudah bereinkarnasi. Qiyun, selanjutnya kau yang bernegosiasi, jangan alihkan topik. Ayahmu tewas? Jangan-jangan. Orang hebat tak peduli hal sepele. Chen Lei pinch cut itu panas mati. Tuan muda, Chen La Kalen penguasa. Berani membunuh ayah sendiri? Kau masih manusia? Jangan ganggu aku dengan pertanyaan bodoh. Denga, tanda tangani dokumen ini sekarang. Aku ambil hakku dan kau bisa hidup, tapi separuh nyawa. Mana bisa ku percaya kau melepasku? Pembunuh ayah sendiri? Kita lihat sampai kau tayan. Pergi. Stop ngomong dan tanda tangan sekarang. Lepaskan dia. Aku bisa tanda tangan. Lagi pula, itu bukan hakku dari awal. Tapi syaratnya, bebaskan dulu saudari Lin dan gua. Aku pasang bom waktu di tubuh mereka. Jika kutekan tombol ini, mereka meledak tiap 10 menit. Jika tak keberatan mereka mati bersamamu, Kau tega sekali. aku yang tega? Yang paling kusesali tak membunuhmu di rapat pemegang saham, hingga orang kampung sepertimu bisa bangkit lagi. Qiyun, jangan tidak tahu terima kasih. Tuan muda Chen sudah dapat transfer dari Lin Hui, tinggal punyamu saja yang tersisa. Kini Tuan Muda Chen adalah pemilik grup Lin. Jika kau serahkan sahammu ke Tuan Muda Chen, nyawamu yang menyedihkan masih bisa diselamatkan. Jika kau tak tahu diri, kami tak segan mengurangi keuntungan untuk mengirimmu ke alam baka sekarang juga. Meski Chen Bing dapat kontrak transfer dari Lin Hui, pasti hasil curang. Begitu tujuannya tercapai, dia pasti takkan membiarkan kita pergi. Waktu tak menunggu. Jangan kira aku tak berani bertindak. Lepaskan dulu mereka. Aku akan langsung tanda tangan. Kau terlalu banyak bicara, anak kecil. Sudah. Pukul dia dulu, lalu langsung ke Huo Jinshui untuk menyelesaikan ini sekaligus. Kau berani, Binatang. Huo Jinshui, tepat waktu. Kepala rumah tangga. Lawan juara kickboxing dunia yang sudah pensiun seperti aku. Siapa yang kasih kau nyali? Masih bisa ketemu saat maut di depan mata. Chen Bing, kau lebih menyebalkan dari ayahmu. Waktu tidak menunggu siapapun. Kau tahu? Cuma 10 menit. Dengar Cion, kau kabur pun percuma. Tiap 10 menit satu orang mati. Mari lihat siapa yang bisa kau selamatkan. Menyebutmu binatang masih terlalu baik, Chen Bing. Kau manusia paling kejam yang kutemui. Paman Huo, penunjuk kematian bereaksi. Artinya mereka tidak jauh dari sini. Begini, bawa mereka ke kantor polisi dulu. Aku yang akan menyelamatkan. Baik, mari kita lihat nanti. Restoran tua itu punya lebih dari 100 ruangan. Harus cari 3 orang di sana. Peluangnya lebih kecil dari menang lotre. Dengar, ini bukan bom mainan dari toko. Ini bom sungguhan yang Master Chen beli dari pasar gelap. Diam, Xiao Yun, cepat pergi. Chen Bing, kau akan... Waktunya tinggal sedikit. Di mana bom pertama itu? Di sini. Di tempat ini. Qiyun. Ayo pergi. Cepat. Apa jika bom itu melukai orang tak bersalah jika kita pergi? Ayo pergi. Donggar, kau pergi dulu. Aku urus bomnya. Cepat. Tidak, kabel merahnya ada masalah.
Huo Jinshui, akan ada ledakan dalam 1 menit. Aku serangkan kau panggil anak itu dan surja berlutut memohon. Siapa tahu bisa selamatkan 2 nyawa lagi. Aku yakin Xiao Yun punya rezeki besar dan akan selamat. Bajingan tua, kalau kau berani bertaruh, mari kita lihat nanti. Bagaimana mungkin? Apa Qiyun benar-benar selamatkan Lin Jing dari ratusan ruangan? Anak keluarga Chen, kau salah hitung. Hari ini kemenangan Ada di pihak kami. Bajingan tua, itu cuma keberuntungan. Aku tak percaya dia bisa selamatkan mereka lagi. Bosselin, Jangan t'accute. Qiyun, aku sangat takut. Kukira tak akan bertemu lagi. Bosselin, ayolah. Jangan manja-manja gini dong. 7 menit. Kabel merah, kabel biru. Kali ini kabel merahnya. Bagus. Ayo Bos Lin, kita selamatkan. Kenapa kalian tidak meledak? Tentu saja, karena... Mengapa? Bagaimana kau bisa menemukan 3 orang itu dari ratusan ruangan, dan tak ikut meledak? Apa bom yang kau siapkan ada masalah? Huan Muda-chan. Chen Bing, jalan ke neraka ini bisa kau simpan sendiri. Kami masih ingin hidup puluhan tahun di dunia yang indah ini. Chen Bing, sehebat apapun perhitunganmu, kau tak tahu Qiyun bisa meramal hidup mati. Bukan bomnya bermasalah, tapi Qiyun sudah membongkar semuanya. Tidak. Ini mustahil. Tidak mungkin bisa dilakukan. Cari bom di ratusan ruangan dalam waktu singkat, potong kabel yang tepat 3 kali beruntun. Tuhan pun tak bisa. Ini pasti mimpi. Kalian sudah mati. Ini pasti mimpi. Kau tak bisa bukan berarti orang lain juga. Chen Ben, letakkan pisau dan menyerahlah. Tidak. Qiyun. Aku Chen Bing takkan pernah kalah. Xiao Yun, aku lengah sampai memberi celah pada anak keluarga Chen. Tenang, aku yang akan antarkan dia ke kantor polisi. Terima kasih. First Lang, rayakan kita berempat selamat dari bahaya maut. Qiyun, terima kasih telah mempertaruhkan nyawa menyelamatkan kami. Sebagai kepala keluarga Lin, mulai sekarang kau jadi penyelamat keluarga kami. Jangan minum banyak. Aku kasih buah. Enak? Ya, baiklah. Masih ada segelas di sini. Ayo bersulang. Perselang. Di mana semua orang? Di mana semua orang? Kemana mereka pergi? Aha. Untungnya kamu ada di sini. Astaga. Kenapa masih ada bahaya?